Oke, nanti kirimkan bukti swabnya ya Bu ya ke hotline kami ya Bu ya. Virus yang kita hadapi ini benar-benar baru, tidak ada dasar sainsnya seperti apa, kemudian kita harus melakukan penanganan sedini mungkin. Nah, kalau perhatikan perjalanan sekarang selama 1 tahun, ini udah di atas 1.200 lebih. Tidak sedikit juga banyak tenaga kesehatan yang memang akhirnya sakit, bahkan awal-awal banyak sekali yang meninggal. Dari omset segitu jadi agak menurun gitu sedikit gitu ya. Jujur saya lebih takut dibanding yang lain. Kalau di sini sih emang adanya cuma 1-2 ya. Jadi emang percaya aja sih kalau COVID ada itu. Jawa Barat tercatat sebagai salah satu provinsi teratas dengan angka penyebaran COVID-19 yang tinggi. Salah satu penyumbang kasusnya ialah Kecamatan Andir. Kalau kita perhatikan sekarang ini kan COVID ulang tahun ya. Sekarang ini tahun 2021, udah 1 tahun. Kota Bandung sendiri juga yang terpapar COVID pada waktu itu, pada tanggal 16 Februari tahun 2020, itu hanya 7 orang. Nah, kalau perhatikan perjalanan sekarang selama 1 tahun, ini udah di atas 1.200 lebih. Padatnya penduduk membuat pandemi COVID-19 lebih mudah tersebar. Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, stigma yang cukup kental, dan ketidakterbukaannya terhadap COVID-19 menjadi tantangan besar yang harus ditangani dengan segera. Penanganan COVID menurut saya kalau di sini sih emang adanya cuma 1-2 ya. Jadi emang percaya aja sih kalau COVID ada itu. Semoga cepat berlalu deh. Si Mama sih kalau sih percaya belum pasti percaya sih Bang. Soalnya belum pasti percaya bentuknya seperti apa gitu kan belum lihat. Ini COVID teh seperti bentuknya seperti apa? Bentuk COVID teh. Soalnya kalau sebelum bentuk ada COVID, kenapa yang orang suka berdoa di masjid dilarang gitu kan? Nah itu kenapa nggak boleh? Sekali saya di masjid tempat berdoa. Untuk itu masjid tempat bumi Allah. Sehingga itu di masjid tempat berdoa harus ada jarak. Kan udah suci, mandi kuramas pakai doa. Udah mandi abdas pakai doa. Kenapa kan kalau Nabi jeung Rasul ada doanya? Ya Allah ya salam ya safillah ila anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Enggak percaya kalau sama itu. Udah dianjurkan kan sama Nabi sama Rasul kayak. Tantangan yang terbesarnya adalah menghadapi stigma pada masyarakat. Stigma masyarakatnya sendiri, baik pertama terhadap tenaga kesehatannya itu sendiri, maupun kepada masyarakat yang memang terkena COVID-19. Seperti itu sih, dan mungkin waktu awal-awal keterbatasan APD ya, alat pelindungan diri, sehingga tidak sedikit juga banyak tenaga kesehatan yang memang akhirnya sakit atau menderita COVID-19. Bahkan awal-awal banyak sekali yang meninggal. Tapi sekarang bersyukur bahwa APD-nya sudah terlengkapi, stigmanya juga sudah mulai berkurang, tidak seperti dahulu, dan tes maupun treatmentnya juga sudah semakin lebih baik gitu. Selama pandemi COVID ini ya, yang mulai Februari ataupun Maret 2020 ini, kami memang menghadapi beberapa hambatan. Di mana Puskesmas Cigondewah itu kan dengan 3 kelurahannya sebagai wilayah kerja ya, Kelurahan Cigondewah, Kaler, Kidul, dan Rahayu dengan jumlah penduduknya sekitar 40 ribuan. Hambatan-hambatannya paling keterbatasan SDM, kemudian keterbatasan sarana prasarana. Gedung puskesmas pun kan mungil ya, imut gitu ya. Imut, jadi ketika kita harus melakukan testing, kita memang harus meminjam ke gedung kantor lintas sektor ataupun gedung kantor yang lain, sehingga kegiatan testing bisa terlaksana dengan ideal gitu. Ternyata
aya gejala khusus, gejala suspek anu mirip-mirip mengarah ke COVID gitu. Jantan tanuka itu kayak di swab, upami hasilnya negatifnya ke COVID, tapi upami hasilnya positif berarti positif COVID dan kedah isolasi mandiri 2 minggu ya atau 14 hari ya parinternya warga Cikondewa. Dimana biasanya pasien-pasien itu agak tidak terbuka kalau misalkan ditanya oleh tenaga puskesmas atau tenaga kesehatan lainnya. Jadi biasanya pasien ketika kita hubungin kan kita kalau dapat kasus baik itu dari dinas kesehatan ataupun laporan-laporan lainnya yang masuk ke kita, biasanya langsung kita hubungi. Nah biasanya dalam tahap menghubungi ini pasien kadang-kadang tidak memberikan informasi yang sebenarnya atau mereka malah marah-marah tidak mau dihubungin karena katanya kita menghubungi mereka itu menambah beban mental bagi mereka, jadi mereka sangat terganggu dengan hal tersebut. Sebelum pencarian Nusantara tiba, baseline untuk rasio lacak dari setiap kasus konfirmasi itu lebih kurang 3 orang. Jadi satu kasus konfirmasi kontak eratnya 3 orang dan hanya terbatas pada keluarga saja. Kita harus tahu bahwa peran dari puskesmas itu adalah sebagai layanan kesehatan primer dan dia memiliki fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah. Seperti klinik, dokter praktik swasta itu adalah bagian dari jejaring puskesmas. Sehingga dalam keadaan wabah ataupun tidak dalam keadaan wabah, puskesmas itu harus berkolaborasi dengan klinik dan juga dokter praktik swasta. Di masa pandemi COVID ini sangat membantu sekali. Yang pertama dari kami selaku dokter ya, khususnya dalam penanganan kasus COVID ini adalah membantu pihak puskesmas menemukan pasien yang terduga atau suspek atau yang probable mengarah untuk bisa di tracing dan dilakukan penanganan lebih lanjut agar si pasien tersebut dapat terkelola dengan baik sampai akhirnya bisa sehat. Dan berharap dengan hadirnya Vaskes ini mampu memberikan penambahan data atau penambahan suatu penelusuran gitu ketika memang penyebarannya itu merebak, itu bisa jadi terkendali. Nah intinya di situ. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama tentu memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayah kerjanya. Salah satunya adalah dengan melakukan surveillance berbasis masyarakat. Jadi pencerahan Nusantara Andir bersama relawan yang tersebar di 2 kelurahan yaitu Kelurahan Ciroyom dan Kelurahan Campaka berhasil memetakan sebanyak 2.335 kelompok rentan. Kelompok rentan tersebut adalah komorbid, lansia, dan juga ibu hamil. Dalam pemetaan kelompok rentan ini, relawan yang terlibat terdapat 76 orang. Nah, mereka ini terdiri dari Karang Taruna, ibu-ibu PKK atau ibu-ibu kader, dan juga kelengkapan RT RW-nya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Neng. Sehat. Ibu keadaannya gimana hari ini? Gak ada batuk yang gitu-gitu ya, Bu? Alhamdulillah. Terus ya, Bu. Kalau COVID ini akan berlangsung 5 tahun lagi. Jadi kemungkinan, ya kata si teman Bapak itu BP ke anak Bapak, kuliahnya di rumah terus. Selama kuliah nanti mulai tahun ini gitu. Ya bersyukurnya, berharapnya besok lusa sirna gitu COVID. Jadi biar bisa beraktivitas kayak. Jujur saya lebih takut dibanding yang lain gitu. Karena kondisi seperti ini, terus katanya nggak tahu bisa di COVID, bisa di vaksin enggaknya, kondisi jantung segala macam yang saya miliki. Gitu. Dari kita sebagai relawan yang sudah dilatih oleh Pencerahan Nusantara untuk melanjutkan tujuannya, tujuan harapan yang telah ditegaskan di dalam pelatihan dari para relawan ini. Kami mengundang seluruh RW dan kami meminta para RW itu mengusulkan beberapa orang untuk dijadikan relawan.
Nah, pada awalnya mungkin masyarakat juga kaget ya, aduh kok relawan ini kan beresiko, sementara COVID di kami itu lagi tinggi-tingginya. Nah, kalau misalnya jadi relawan, gimana kalau misalnya tertular gitu kan? Dan itu bagi kami mungkin wajar ya. Tetapi setelah dengan pendekatan oleh Pencerahan Nusantara menjelaskan mensosialisasikan kepada masyarakat, hingga masyarakat itu paham apa itu tujuan dari relawan itu dibentuk dan manfaatnya. Hingga animo masyarakat sangat luar biasa. Dan alhamdulillah pembentukan kader si Cetar itu terlaksana. Kalau relawan yang memang kita latih dari awal ya, kita latih dari awal itu kalau untuk Sukaraja sendiri itu ada 35, tapi akhirnya kayak seleksi alam sampai akhirnya cuma ada tinggal 28 orang. Kalau Pajajaran itu awalnya ada 42, sekarang tinggal 32 orang. Saya selalu mendapatkan energi dari orang lain. Dan ketika akhirnya bisa berinteraksi lagi dengan ibu-ibu yang luar biasa, khususnya di Kelurahan Sukaraja, itu memberikan energi yang baru. Apalagi pada saat beberapa bulan yang lalu saya tidak berkecimpung di kesehatan karena memang mempersiapkan kuliah. Terus tiba-tiba akhirnya diberikan kesempatan, amanah, kepercayaan sama CISDI untuk bergabung dengan tim PN COVID. Rasanya seneng banget karena akhirnya finally saya bisa melakukan sesuatu di sini. Teman-teman saya seprofesi berjuang untuk bisa menyelesaikan pandemi ini. Akhirnya saya juga bisa terlibat di situ. Itu adalah penghargaan luar biasa dan kesempatan yang nggak pernah akan saya bayangkan lagi gitu. Alhamdulillah kalau buat saya bermanfaat sekali gitu kan. Setidaknya saya tahu gitu penyakit COVID kayak gimana. Terus saya juga mungkin bisa menghimbau kepada para tetangga saya gitu kan, apalagi keluarga saya kalau misalnya penyakit ini berbahaya gitu. Di sini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang secara pribadi itu melekat dalam keseharian saya maupun ketika saya sedang merenungkan betapa kalau kita tidak ada satu sama lain yang saling menjaga, maka wabah ini mungkin tidak akan pernah berakhir. Ketika Pencerahan Nusantara datang dan memang difokuskan untuk ke masyarakat, sehingga masyarakat lebih terbuka dan juga kami untuk melakukan pelacakannya juga tidak terlalu sulit karena mereka lebih oh iya COVID itu seperti apa, jadi mereka lebih mengerti. Kehadiran Pencerahan Nusantara ini sangatlah luar biasa ya. Jadi kita merasa terbantu di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Yang tadinya warga masyarakat kurang memahami berkaitan dengan pandemi ini, dengan turunnya Pencerahan Nusantara dan kemudian terbentuknya relawan, alhamdulillah di dalam penanganan COVID-19 di wilayah Kecamatan Cisnui ini sedikit demi sedikit sampai dengan akhirnya sekarang ini bisa kita tangani.